mudah-mudahan selalu semangat untuk ngaji fikih dalam membahas kitab Kifayatul Akhir. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhir ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa dzurriyyati wa ahli kiram wa jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab muntaqil. Nafanallahu bihi wa ma'rufihim fi darain al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darain wal fariqani yuzakkiyani zakatal wahidi bi syara'ita sab'atin. Melanjutkan masih dalam bab zakat dan spesifiknya kita membahas tentang zakat mal. Kemarin kita sudah bahas tentang zakat peternakan. Kita sudah bahas bagaimana awal nisabnya unta, apa awal nisabnya kambing, awal nisabnya sapi dan sejenisnya, kerbau dan lain-lain. Sudah kita bahas. Sekarang melanjutkan bagaimana kalau misalnya ada dua orang atau lebih yang memiliki binatang ternak atau hewan ternak tersebut. Kemarin kan sudah kita bahas tentang kepemilikannya tunggal. Kemarin unta miliknya satu dan dia sampai kepada 5 unta, nanti ada nisab zakat. Nah, bagaimana kalau ternyata nisabnya sampai tapi pemiliknya ini 2 orang atau lebih dari 3 orang, kongsi kalau istilah sekarang. Nah, wal fariqani yuzakkiyani zakatal wahidi bi syara'ita sab'atin. Nah, kalau ada 2 orang atau lebih memiliki harta zakat, mencampurkan asetnya, mencampurkan hewan ternaknya, itu bisa dihukumi zakat 1 orang dengan syarat 7. Kalau 7 syarat ini terpenuhi, maka boleh zakatnya 1 orang saja. Bisa dihitung 1 orang. Tapi kalau tidak sampai memenuhi 7 syarat ini, maka dia tidak dihitung menjadi 1 zakat. Kalau dia nisabnya sampai 1 orang, maka dia wajib zakatnya 1 orang 1 orang. Kenapa penting dibahas ini? Karena kemarin sudah kita bahas zakatnya hewan ternak itu beda dengan zakatnya emas. Kemarin misalnya kita sudah bahas zakatnya sapi itu minimal 30 sapi. Kalau ada 30 sapi, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya 1 betina yang satu sapi betina yang berumur 1 tahun. Nah, kalau dia 40 sapi, dia wajib mengeluarkan zakat sapi betina yang berumur 2 tahun. Nah, khawatir ada orang yang ingin mencari ke celah-celah hukum lah kalau disebut. Nah, ini disiapkan hukumnya. Kalau digabungkan, dia syaratnya yang pertama, idakan al-muradu wahidan. Yang pertama, kandangnya harus satu kandang, 1 area, 1 tempat. Kalau yang satu di komplek A, terus satu di komplek B, berarti itu bukan kandang yang satu, maka tidak memenuhi syarat ini. Lalu yang kedua, wal masrahu wahidan, dan tempat melepasnya, tempat munculnya hewan ternak ini adalah 1 juga, tempat yang satu. Warra'i wahidan, dan tempat gembalaannya juga 1.
syarat ini dalam mazhab yang lain dikritisi, susah kalau syaratnya ini, karena ini kalau hanya satu pemeras susu, kalau sapinya banyak itu susah terjadi ya. Ini mazhab Syafi'i. Wa maudiul halabi wahidan, dan tempat pemerasan susunya juga satu, sama bareng. Ini adalah syarat-syarat boleh kita mencampurkan harta hewan ternak dari 2 orang atau 3 orang digabungkan menjadi satu. Nanti kalau salah satunya terpenuhi, maka dia seperti zakatnya satu orang. Kenapa seperti itu? Misalnya kambing ya. Ketika kambing itu awal misalnya kan 40 ya. 40 kambing itu zakatnya satu kambing yang berumur sekitar 1 tahun atau lebih, dari jenis doni. Atau misalnya dia bisa juga dari kambing yang berumur 2 tahun. Dan dari kambing yang berjumlah mi'ati wa ihda wa ishrina satani, kambing yang berjumlah 121 ekor, itu hanya 2 kambing zakatnya. Secara fikih 121 itu banyak. Nah, dikhawatirkan bisa jadi kan ada orang tuh yang 40 satu kambing, terus sampai 121 baru 2 kambing. Nah, dikumpulkan 40 dan berapa? 180 tambah 80 tambah 40 120. Bisa jadi 3 orang dia hanya ingin mengeluarkan 2 kambing, yang seharusnya kalau dipecah satu orang itu harusnya 3 kambing. Itu bisa dipahami kenapa ada syarat-syarat seperti ini. Jadi boleh dia melakukan seperti mengeluarkan zakat satu orang dengan catatan 7 syarat ini terpenuhi. Susah ya terpenuhi. Kalau ini terpenuhi, insya Allah berarti kan pemiliknya sudah sangat dekat, terus juga keseluruhan kambingnya di satu tempat, dan tidak akan ada penyalahgunaan hilah-hilah hukum. Selanjutnya, setelah membahas hewan ternak, wa awwalu nisabil dhahabi 20 misqalan, kita membahas awal nisabnya emas, yaitu 20 misqal. Ini adalah timbangan standar di Baghdad, banyak dipakai. Dikonversi oleh ulama kontemporer ini sekitar 20 dinar. Dikonversi ke dalam gram sekitar 85 gram. Jadi kalau kita punya emas 85 gram, itu sudah masuk nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya emas? Wa fihi rubu'ul usyri nisfu misqal. Di dalam 85 gram itu adalah 1/4/10, berarti 2,5%. Dan 22,5%-nya sekitar setengah misqal. Berarti kalau hari ini emas harganya 1 juta rupiah, kita punya emas misalnya senilai 100 gram, 1 gramnya 1 juta, berarti senilai 100 juta rupiah, maka mengeluarkan zakatnya 2,5% sekitar 2.500.000 ya, betul ya, 2.500.000. Banyak apa sedikit? 2.500.000 untuk 100 gram emas. Sedikit kan emasnya banyak, 100 gram. Tapi
Tapi terkadang kita kalau sudah punya banyak ilmu dibisik-bisiki oleh setan, mau banyak ngapain di zakat ini? Oh, kita yang nyari, kita yang berkeringat, kita yang begadang siang malam untuk bisa beli emas tersebut. Ngapain di zakat dikasihkan ke orang miskin? Oh, kita yang mencarinya sendiri. Itu kata setan. Kata Allah bahwa di dalam harta kita itu ada sejatinya harta yang kita anggap itu milik kita, itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita anggap saja itu punya kita, kita menganggapnya itu punya klien kita, itu milik kita. Kata Allah seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau ambil, gampang bagi Allah. Dan dalam setiap rezeki yang kita terima ada campur tangan orang lain. Kita misalnya bisa mendapatkan gaji, itu ada perantara orang lain di dalam gaji yang kita terima. Ada misalnya kita sebagai kontraktor, itu ada karyawan yang membantu kita, ada petugas lalu lintas yang membantu kita, ada polisi yang mengamankan proyek kita, ada support orang yang tak terlihat yang membantu kita. Makanya itu ada hak, sebagian hak orang lain di dalam harta kita. Dan kita diminta hanya 2,5% oleh Allah, tidak diminta 50%, tidak diminta lebih dari 50%, hanya 2,5%. Wa fi mazada fa bihisabihi, dan yang lebih dari 85 gram ya dihitungnya sama, persentase zakatnya sekitar 2,5%. Bagaimana dengan perhiasan yang kita pakai? Dalam mazhab Syafi'i, perhiasan yang dipakai niatnya untuk hiasan, bukan untuk dijual belikan. Dia beli, dia niatnya bukan untuk dijual lagi, hanya untuk dipakai saja, gaya, buat gaya mau, untuk hiasan, mempercantik, memperindah diri, mau bersolek. Boleh tidak bersolek? Boleh. Perempuan pakai perhiasan boleh nggak? Boleh. Pakai cincin emas boleh nggak? Boleh. Pakai kalung emas boleh nggak? Boleh. Belikan. Bapak kalau punya uang belikan istri perhiasan, pasti senang istri. Bagaimana? Apakah wajib dizakati? Dalam mazhab Syafi'i, perhiasan emas yang dipakai hanya untuk berhias itu tidak wajib dizakati, walau dia sudah melebihi nisab berapa tadi? 85 gram. Bagaimana kalau beli emasnya dipakai sih, tapi dia berniat kalau nanti saya tidak punya uang saya jual, terus saya dipakai berhias sih, cuma untuk investasi, nanti ketika mahal saya jual. Apakah ini wajib dizakati? Wajib dizakati, karena seperti emas barang dagangan dihiaskan. Jadi dia perhiasan yang menjadi barang dagangan, karena dipakai untuk berbisnis. Atau kita beli emas dalam bentuk piring misalnya 1 kilogram, dipajang buat rumah sebagai bukti bahwa saya orang kaya. Apakah wajib zakati? Ya, wajib dizakati. Tapi tadi mazhab Hanafi tidak setuju dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Walaupun dipakai hanya untuk perhiasan, tapi yang namanya sudah nisab, sudah 85 gram minimal, dia wajib tetap dizakati. Sama-sama 85 gram. Itu bedanya. Kita ikut yang mana? Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i paling sedikit, hanya Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Yang lainnya berpendapat wajib dizakati, karena sejatinya emasnya 85 gram juga. Dan
belum tangan kirinya. Apakah boleh seperti itu? Itu perbedaan dalam emas perhiasan untuk dizakati. Tapi mayoritas adalah meyakini bahwa emas yang melebihi 8 gram wajib dizakati. Wa nisabul warqi mi'ata dirhamin, dan nisabnya warik atau fiddah atau perak itu adalah 200 dirham. 200 dirham ini sekitar 595 gram. Wa fiha, dan dalam 200 dirham ini ruhul usyri wa fiha ruhul usyri khamsatu darahim, dan dalam setiap 200 dirham ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya 1/4 per 10 atau 2,5%-nya dari 200 dirham, yaitu sekitar 5 dirham. Jadi harga emas hari ini berapa? Tinggal dikalikan 595 gram dan dikeluarkan 2,5%-nya sekitar 5 dirham. Bagaimana kalau lebih dari 200 dirham? Atau 595 gram, dia punya 1000 gram atau 1 kilo, tinggal disesuaikan zakatnya tetap rubul usyri, tetap 2,5%. Jadi berlaku ke lipatannya, tidak progresif. Kalau pajak kan progresif ya, semakin banyak nanti semakin besar. Kalau zakat tidak progresif. Sama berapapun nominalnya, persentasenya tetap 2,5%. Karena Allah tahu manusia ini ada sifat kikirnya, makanya dikasih 2,5% saja. Dan zakat itu tidak butuh ijab qabul ketika kita menyerahkan. Makanya si penerima tidak perlu tahu, boleh tidak dikasih tahu bahwa itu adalah zakat. Lalu juga sebagai si amil harus mengetahui si penerimanya, mustahiknya dengan pasti. Makanya kita jangan asal-asal milih amil. Sekaligus menjawab pertanyaan minggu lalu, bagaimana kalau anak muda dijadikan amil? Boleh, asalkan memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Pertama, balik, dia sudah balik. Balik itu berapa tahun? Kira-kira kalau hari ini minimal sekitar, hari ini laki-laki itu bisa 9 di atas 9 tahun. Lalu dia berakal, akil, dia nggak punya gangguan mental, dia juga orang yang merdeka, dia juga beragama Islam, dia amanah, dia dikenal di masyarakat itu nggak pernah bohong, apalagi pernah nyuri, nggak pernah, dia nggak pernah mabuk, dia terkenal baik, punya reputasi, kredibilitas yang baik. Lalu dia juga mengerti tentang hukum zakat, tahu mustahik itu apa, tahu siapa yang berhak menerima zakat. Itu adalah syarat menjadi amil. Amil itu apa? Orang yang bertugas mengumpulkan dan juga menyalurkan zakat. Kenapa perlu orang yang mengerti zakat? Khawatir seperti pertanyaan minggu lalu, orang juragan malah dikasih zakat, padahal ada yang bisa jadi ada yang lebih membutuhkan. Itu adalah syarat amil. Lalu wala tajibu fil mahli al-mubahi zakatun, tidak wajib dalam perhiasan yang mubah dikeluarkan zakat. Emang ada perhiasan yang tidak mubah? Ada. Misalnya cincin terbuat dari bahan emas dipakai oleh laki-laki, hukumnya haram. Bagaimana kalau laki-laki pakai cincin beratnya 100 gram untuk perhiasan, apakah wajib dizakati? Tetap wajib dizakati.
dan dia tetap wajib dikeluarkan zakat emas 2,5%. Perhiasan untuk simpanan, terus untuk pajangan, untuk flexing, untuk pamer, untuk menunjukkan status sosial, itu juga wajib dizakati karena nggak mubah lagi, karena tujuannya untuk sesuatu yang tidak itu ya. Itu dalam masalah emas. Faslun fi nisabiz zuru'i was thimari. Pasal berikutnya adalah dalam masalah buah-buahan dan biji-bijian. Wa nisabuz zar'i was thimari khamsatu awsuqin. Dan nisabnya buah-buahan dan biji-bijian itu ada 5 ausak. 5 ausak kemarin sudah kita bahas, itu sekitar ini timbangan zaman dulu ya, pakai wasak. Sekitar 60 sok. Ini timbangan di tradisi Arab. Sekitar 60 sok. Satu sok sekitar 3,5 liter. Dan ternyata dalam zakat buah-buahan ini yang itu bukanlah berat, tapi volume, besarnya, literannya, bukan kilogramnya. Tetapi ulama mengkonversikan menjadi berat untuk memudahkan. Kayak beras sebagian daerah itu tidak pakai kilogram, tapi pakai liter. Mungkin bisa jadi melihat ke sini karena zakatnya beras gabah itu asalnya adalah dalam liter, dalam volume. Lalu juga ulama mengkonversikan 5 ausok ini sekitar, kalau diliterkan sekitar 1000 liter, dikonversikan ke dalam kilogram sekitar 650 kilogram gabah atau sekitar 650 kilogram. Oke. Ini konversi dari volume ke berat. Dan mana yang paling memudahkan kita? Kalau tradisinya di sini misalnya berat, ya sudah pakai berat. Kira-kira seperti tadi sekitar 650 kg. Qadruha alfu wa sittun mi'atin bil iraqi. Wa fi mazada fa bihisabihi, dan dalam setiap kelipatannya lebih dari 1000 liter tadi, maka berlaku ke lipatan zakatnya. Wa fiha in sukiyat bima is-sama'i aw sayhi al-ushr. Berapa persentase zakatnya untuk buah-buahan dan biji-bijian ini? Buah-buahan ini ya seperti anggur, seperti apel, kalau di kita apa? Rambutan, apalagi ya biji-bijian yang berarti ada padi dan sejenisnya. Gandum nggak ada di kita. Wa fiha in sukiyat bima is-sama'i awisaihi al-ushur. Kalau panen buah-buahan dan biji-bijian ini sukiyat dialiri bima is-sama'i dengan air dari langit, air hujan, atau air yang dari mata air, maka zakatnya adalah 10/10 atau 10%. Wa in sukiyat bidawali ba au gorbin nisful usyri. Kalau dia diairinya bidawalibi, dawalib itu ember ya, dengan ember atau dengan disiram, gorbin disiram nisful usyri, maka zakatnya berarti setengah dari 1/10. Jadi ya 5%. Kalau sekarang kan nggak pakai ember gitu, pakai selang, pakai irigasi.
hanya mata air, kadang hujan, tapi terkadang juga dipakai diesel tadi, mesin bantuan manusia, maka zakatnya adalah 7,5%. Banyak atau sedikit? Ya, banyak, 10% itu banyak. Oke, kalau kita panen 1 ton, 1 ton itu nggak banyak loh. 1 ton itu hanya berapa karung paling ya? Nggak nyampe 10 ya, 10 karung ada. 20 karung ya, kalau 1 karungnya 50 kilogram. Dan wajib mengeluarkan 10%-nya. Kapan dikeluarkannya? Ketika panen. Tidak menunggu 1 tahun. Ini kenapa kemarin sudah kita bahas, kenapa ulama kontemporer menganjurkan atau berijtihad adanya zakat profesi, karena melihat ini petani yang panen bisa jadi 4 bulan sekali dan tidak ada jaminan bagus hasilnya, bisa jadi dia dapat 1 ton tapi pengeluarannya itu lebih besar daripada nanti hasil panennya, dia harus mengeluarkan zakat. Sedangkan profesi yang menghasilkan uang bisa jadi nominalnya jauh lebih besar dari 1 ton ini, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Ini adalah argumentasi paling kuat daripada ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyerukan untuk zakat profesi. Wa tuqawwamu urudut tijarati indal hauli bi masyhuriyat fihi. Zakat berikutnya adalah zakat niaga. Berapa menit lagi? Ya, lanjutkan ya. Wa tuqawwamu urudut tijarati, zakat berikutnya adalah barang dagangan, barang bisnis, berniaga, berbisnis. Dan caranya zakat bisnis ini wa tuqawwamu urudut tijarati inggal hauli bi masyhuriyat. Caranya wa tuqawwamu itu ditaksir barang bisnis kita. Kalau misalnya punya penerbitan buku, dia di 1 tahun putaran kalender dia menghitung jumlah bukunya, dihitung berdasarkan harga beli atau harga jual. Harga jual kapan? Mutakhir, bukan harga belinya. Misalnya saya punya toko buku, terus di toko buku saya setelah 1 tahun berjualan, saya hitung pihak tahun itu. Setelah saya hitung ternyata secara nominal itu sudah melebihi 85 gram emas. Berarti kalau emas 1 juta, ini kan 85 juta. Buku saya lebih dari 85 juta, maka itu sudah wajib dizakat. Dan menghitung harga bukunya bukan harga belinya, tapi harga jual mutakhir. Maksudnya harga pasar ya. Harga pasarnya. Kok pakai harga pasar, tidak harga beli? Ini yang paling adil. Kenapa? Misalnya, kalau Bapak jual beli sepeda motor misalnya, belinya dulu waktu pertama beli harga motor itu berapa misalnya? Berapa harga motor? 100 juta, mobil 25 juta, mobil biar itu gampang. Mobil berapa harganya? 200 juta. Terus pas dijual, dia harganya turun kan? Jadi berapa? Misalnya 150 juta. Maka yang wajib dizakati adalah yang 150 juta, tidak yang 200 juta. Itu
itu lebih adil. Kalau tanah misalnya dia jual beli tanah, belinya misalnya 100 juta, dia jual 300 juta, maka pakai harga yang 300 juta, bukan yang 100 juta. Itu. Ini adalah keadilannya. Wa yukhraju min dzalika rub'ul asyar, rub'ul usyri, dan dikeluarkan dari barang dagangan itu adalah seperempat sepersepuluh, berarti 2,5%. Kalau kita punya bisnis, dihitung di akhir tahun kita tutup buku, ya nominalnya lebih dari 85 gram emas, lebih dari 85 juta kalau hari ini, terus dia dihitung-hitung dengan harga jualnya segitu, keluarkanlah 2,5% untuk keberkahan rezeki, untuk keberkahan harta kita. Karena bisa jadi ada kita mendapatkan harta tersebut dengan cara-cara yang kurang baik. Bisa jadi dengan menekan orang, bisa jadi orang tuh melepas menjual kita tapi dengan rasa berat hati. Bisa jadi dia menjual sesuatu kita, sebetulnya itu harta satu-satunya yang dia punya, tapi karena keadaan terus dia harus terpaksa menjual itu. Dan itu adalah bagian daripada hikmah kita berzakat, membersihkan, mensucikan harta yang ada di kita miliki. Yang jelas halal. Kalau yang haram bagaimana? Enggak bisa keluarkan zakat terus jadi bersih, enggak bisa. Karena sejatinya dia sudah kotor hartanya. Wa mastukhrija min ma'adinil dhahabi wal fiddati yukhraju minhu rub'ul ushri bil hal. Lalu zakat berikutnya adalah zakat tambang. Kalau kita punya pertambangan, punya Kalimantan, ternyata punya tambang emas 1000 hektar, dan dia wajib dikeluarkan 2,5%. Pak Yono punya banyak. Amin, amin. Wajib dikeluarkan berapa zakatnya? 2,5%-nya. Kapan? Nunggu haul apa saat itu juga? Saat itu juga. Seperti tanaman pertanian. Kenapa langsung? Karena sejatinya semua itu dari Allah, kasih langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung berikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tahan-tahan. Panennya hari ini, tahun depan aja saya rapel zakatnya, jangan. Dalam Al-Quran yang artinya Allah mengancam, ya, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, tolong kabarkan, mereka diberi kabar gembira dengan siksaan api neraka. Ini adalah tolong kasih waro-waro untuk mereka yang tidak membayar zakat, api neraka sudah menunggu. Wa ma yujadu fir rikazi fa fihi al-khumus. Dan yang ditemukan dari ar-rikaz itu benda-benda peninggalan, harta karun lah bahasa kita, peninggalan pendaman orang-orang jahiliyah dulu. Dan ketika kita menemukannya, misalnya kita nggak sengaja lagi nyangkul di kebun, pas kepancung ada patung Dewa Siwa 30 kg misalnya, nah, itu rezeki dan itu wajib dizakati. Berapa zakatnya? Al-khumus 1/5, berarti 20%. Kok gede? Kok kita nggak beli ya? 20% saja kita zakatkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu yarhamuna bi rahmatin tammah. Wassalamualaikum warahmatullahi